Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu semuanya, selamat datang kembali di komunitas belajar online Indonesia kita yang tercinta ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang mana pada kesempatan kali ini kita semua diberi insya Allah kesehatan, rahmat dan hidayah sehingga masih dapat dipertemukan di forum kita ini. Baik Bapak Ibu semuanya, kali ini kita nanti akan mempelajari tentang Canva. Ya mungkin dari Bapak Ibu sudah mengenal dan familiar dengan Canva, tapi tidak ada salahnya kita melihat kembali, kita mengenal lebih dalam tentang Canva. Pada kesempatan kali ini kita akan mengenal fitur-fitur luar biasa dari Canva, dan nanti kita akan mempraktikkan desain menggunakan Canva. Nah, semoga pada kesempatan kali ini Bapak Ibu dapat meraih ilmu yang bermanfaat, terutama dalam menunjang pembelajaran untuk para tunas bangsa. Untuk itu, marilah segera kita simak beberapa video yang akan kami tayangkan, untuk nantinya Bapak Ibu dapat menyimak dan memberikan rangkuman dari pemaparannya. Terima kasih, selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar hal yang baru, yaitu tentang desain grafis. Namun kita tidak menggunakan desain grafis secara offline yang diinstal di desktop, tapi menggunakan aplikasi secara online. Kita menggunakan aplikasi yang disebut dengan Canva. Canva ini adalah aplikasi yang sebenarnya adalah berbayar, yang dapat diakses secara online atau dalam jaringan. Namun kalau kita mempunyai akun pembelajaran yang diberikan oleh Kemdikbud, kita bisa mengakses Canva ini yang mode pro ya. Jadi ada mode gratis, ada yang mode pro. Mode pro ini tentu fiturnya jauh lebih bagus daripada yang mode gratis. Oke, kalau Bapak Ibu sekalian kepingin memanfaatkan fitur pro-nya dengan cara memanfaatkan akun pembelajaran yang diberikan oleh Kemdikbud, silakan lihat link yang saya berikan di atas. Oke, sekarang saya sudah masuk ke laman canva.com. Perhatikan, lamanya adalah canva.com. Saya tidak akan menjelaskan bagaimana cara kita membuat akun di Canva, karena ini hal yang mudah ya. Membuat akun di Canva seperti membuat akun yang lain secara online seperti di laman-laman yang lain. Ini hal yang sangat mudah. Oke, saya jelaskan dulu fitur-fitur dari Canva ya. Di sini ada beranda, ini adalah pintu gerbangnya atau portalnya. Kemudian ada template ya. Template ini ada media sosial, ada pribadi, ada bisnis, ada pemasaran, ada pendidikan. Nah, ini kalau kita sebagai guru ini menarik sekali. Ini ada template rencana pembelajaran, ada lembar kerja, ada sertifikat, storyboard, penanda buku, jadwal kelas dan sebagainya ya. Ini template ini sudah tersedia. Jadi ini kelebihan dari Canva. Kita tidak perlu membuat dari nol, tapi sudah disediakan templatenya oleh Canva. Namun kalau kita tidak suka dengan template yang ada, maka masih diberi kesempatan, diberi menu untuk membuat dari nol. Nah, nanti itu akan kita praktekkan bagaimana membuat contoh desain sederhana menggunakan Canva, baik menggunakan template atau menggunakan desain dari nol.
Kemudian di sini juga ada desain-desain jenis-jenisnya, mulai dari desain kantor, pemasaran, produk cetak, video, media sosial, prestasi dan sebagainya. Nah, ini menu-menu samping ya, ini ada menu. Semua desain Anda ini adalah desain yang pernah kita buat akan tersimpan secara otomatis, jadi kita tidak perlu menyimpan secara manual, sistem yang akan menyimpan secara otomatis. Ini adalah desain yang dibagi dengan kita, ada pekerjaan kelas, ada kit map dan sebagainya. Ini yang saya gunakan ini adalah Canva Pro ya, Canva Pro, bukan Canva yang free. Canva Pro tadi sudah saya jelaskan ada banyak kelebihan. Bapak sekalian kalau ingin menggunakan Canva Pro silakan gunakan akun pembelajaran untuk register. Oke, sekarang kita mulai ya. Kita mulai membuat desain ya. Ini ada klik buat desain. Nah, di pojok kanan atas ya, klik saja desain, buat desain. Nah, di sini ada jenis-jenis desain yang akan kita buat. Ada presentasi, ada logo, ada poster, ada daftar YouTube, ada juga Instagram dan lain sebagainya ya. Kita scroll ke bawah, ini banyak contohnya ya. Ada juga undangan, ada latar belakang virtual Zoom, ada banner, ada sampul buku ya dan sebagainya. Nah, bahkan juga ada untuk membuat ikon YouTube, buat thumbnail dan sebagainya ya. Nah, ini gambar mini YouTube. Oke, sekarang saya coba membuat gambar mini YouTube atau dalam bahasanya thumbnail ya. Oke, saya klik ini gambar mini YouTube atau thumbnail. Nah, ini kita membuat mulai dari nol ini ya, mulai dari nol tanpa menggunakan template yang sudah ada. Pertama kita ketik judulnya dulu ya, misalkan ini judulnya adalah thumbnail YouTube misalkan ya. Nah, sekarang kita jelajahi menu-menunya ya. Di sini ada menu unggahan, ini template ini ada. Ini sekarang kita masuk ke template, ini semua template. Kalau memang kita tidak suka gambar yang blank kosong, maka kita bisa menggunakan template yang sudah ada. Misalkan kita klik ini ya, nah maka otomatis template itu akan masuk di kanvas kita. Oke, tapi kita tidak jadi, tinggal kita Ctrl Z. Nah, maka kembali ke semula. Berikutnya di sini ada unggahan ya. Unggahan ini kita bisa mengunggah gambar atau video atau audio dari komputer kita. Kemudian foto. Kita bisa mencari foto apa saja yang ada di internet yang sudah dikoleksi oleh Canva. Misalkan kita mencari foto tentang komputer, nah kita ketik saja komputer. Nah, maka gambar-gambar tentang komputer itu sudah tersedia. Misalkan kita ngetik mau mencari gambar-gambar buku ya, kita ketik saja buku ya, kita klik enter, maka nanti akan muncul gambar-gambar buku. Jadi nanti kita memasukkan gambar ke dalam desain kita itu tidak perlu kita mencari gambar-gambar dari luar, karena gambar-gambar sudah tersedia melimpah di sini. Tapi kalau memang nanti tidak ada yang disediakan oleh Canva, maka silakan mencari di laman yang lain, dari Google atau dari yang lain. Berikutnya elemen. Nah, elemen ini adalah bentuk-bentuk yang bisa kita masukkan, kita insertkan ke dalam desain kita. Ada desain lingkaran ya, nanti ada persegi panjang. Nah, ini bentuk-bentuknya ya. Nanti ini bisa kita masukkan ke dalam desain kita.
teks. Nah, teks ini banyaknya font itu ribuan, bukan hanya satuan, bukan puluhan, tapi ribuan ya. Nanti kita praktekkan bagaimana cara menggunakan font. Ini baru pengenalan ya. Audio, nah audio ini juga ada. Nah video, nah video juga ada, tinggal kita pilih nanti mana yang kita butuhkan. Yang terakhir ini adalah latar belakang. Oh, masih ada juga folder dan lainnya. Oke, latar belakang kita klik ya Pak ya. Latar belakang ini macam-macam juga, ada gambar solid, ada gambar dalam bentuk apa namanya pola, dalam bentuk gradien, dalam bentuk abstrak ya, macam-macam buat anunya yang disediakan, kita tinggal pilih. Oke, sekarang kita akan praktek ya, kita praktek bagaimana kita menggunakan gambar dan menggunakan teks saja dulu. Ini kan baru kenalan, jadi kita hanya membahas bagaimana memasukkan gambar, memasukkan teks, itu saja. Nanti berikutnya akan bagaimana memasukkan video, bagaimana kita mengedit gambar, mengedit teks, memberi efek dan lain sebagainya. Oke, pertama saya berikan latar dulu. Saya berikan latar, saya klik latar ya. Saya milih latar warna, misalkan saya pilih warna solid ya, warna solid. Saya pilih warna kuning misalkan. Nah, saya memilih warna kuning. Nah, berikutnya saya akan berikan gambar, maka bisa saya klik foto ya, atau saya klik unggahan. Unggahan ini adalah gambar yang pernah saya unggah atau saya upload. Oke, saya klik foto saja. Misalkan saya mau memasukkan gambar buku di sini, saya masukkan gambar buku. Tadi sudah saya ketik buku ya, tinggal kita ambil buku yang kita suka ya. Oke, saya klik ini. Nah, ini bisa kita kecilkan ya, seperti ini. Kalau tidak mau tinggal kita del ya. Nah, oke, misal kita cari yang lain, kita cari buku yang lain. Nah, misal kita pilih yang ini. Nah, misal berikutnya kita coba memberikan teks. Nah, klik ini ya. Nah, menu teks. Nah, ini ada beberapa jenis font. Ada juga font yang sudah pernah dipakai. Ini adalah gabungan font ya. Ini sangat menarik, tinggal kita pilih ya. Kita bisa milih font yang sudah dikasih efek. Ini sudah font kasih efek, ada efek neon ya, ada efek bayangan ya. Kita cari yang polosan dulu ya, yang polosan. Kita klik tambahkan judul misalkan. Nah, kita geser ya. Oke, ini hanya contoh ya. Saya ketik SMAN 2 Bayan misalkan. Nah, ukurannya bisa kita ubah, misalkan ukuran 75. Nah, kalau misalkan ini mau satu baris, ini tinggal kita lebarkan ya. Nah, maka otomatis jadi satu baris. Nah, ini kita memberikan teks. Nah, teks ini bisa kita pilih fontnya ya. Kita bisa pilih fontnya. Kita klik ini untuk pilih font ya. Nah, ini untuk milih font. Nah, ini adalah font yang terakhir digunakan ya, melakukan Pisan, ada lagi Open Sans Extra, Bold dan sebagainya. Ini adalah yang pernah kita gunakan. Kalau kita mau cari yang lain, tinggal kita scroll bawah. Nah, ini banyak ini. Ini mulai dari A ya, Aleron regular, Allegria, Alice dan sebagainya, Anton, Archivo Black dan sebagainya. Ini baru A. Nanti baru B ini. B, setelah itu ada C.
ini jumlahnya ke bawah nih banyak sekali ya, mulai dari A, B, C, ini ada H, sudah ini I, terus kita scroll ke bawah. Nah, ternyata banyak sekali. Kita scroll ke bawah. Nah, masih banyak. Scroll ke bawah lagi. Nah, masih banyak. Nah, terus banyak lagi ya. Nah, nanti ini tinggal kita pilih ya, tinggal kita pilih. Kalau kita hafal nama fontnya, maka bisa kita ketik di sini. Misalkan saya suka pakai ini ya, pakai Pisan, ini favorit saya. Nah, ini Pisan. Kenapa saya suka yang Pisan ini? Karena hurufnya tebal sekali ya, tebal sekali. Oke, setelah itu kita coba kasih efek ya, kita coba kasih efek. Ini ada menu efek, jadi font ini bisa kita kasih efek. Kita klik efek. Nah, ini ada efek bayangan ya, ada efek splice, ada efek neon ya. Kita coba klik neon ya. Nah, ini menjadi neon. Nah, neon ini artinya bayangannya seperti neon ya, supaya persis neon, maka nanti ini bayangannya bisa kita ubah warna-warna yang terang ya. Oke, kita Ctrl Z, kita coba efek yang lain, misalkan splice. Nah, kita klik splice. Nah, splice ini seperti outline ya, seperti outline, ada rangkanya, ada bingkainya ya, ada bingkainya. Oh, hilang. Nah, ini ya. Oke, nah inilah menu-menu dari desain menggunakan Canva ya. Mulai dari sini ada template, unggahan, sampai dengan latar. Ini efek. Kemudian juga ada penomoran di sini ya, ada penomoran, ada juga nanti perataan kiri, perataan kanan, perataan tengah dan sebagainya. Ada juga ini untuk mengatur posisi ya, ada juga mengatur posisi. Nah, teks ini bisa kita kasih latar, bisa juga tidak. Nah, sekarang misalkan kita kasih latar ya, kita kasih latar. Ini kita atur dulu ya biar agak bagus. Ini saya ubah warna merah misalkan. Kemudian outline-nya saya ubah menjadi warna putih. Nah, ini misalkan ketebalannya saya kurangi, offsetnya saya nolkan. Nah, ini contoh efek stroke atau outline ya. Nah, sekarang supaya lebih manis, sekarang di bawah huruf, di bawah teks ini saya kasih latar ya. Klik elemen. Nah, elemen ini saya suka ini untuk supaya agak artistik. Di belakang teks ini saya kasih gambar cat. Nah seperti ini ya. Nah, gambar cat seperti ini kita besarkan. Nah, tutup sekarang ke tutup. Nah, supaya ini masuk mundur ke belakang, maka kita klik posisi, kita mundurkan. Nah, maka sekarang teksnya berada di depan. Nah, inilah sekedar contoh dulu, ini baru pengenalan bagaimana membuat desain menggunakan Canva. Kita baru belajar bagaimana memasang latar, kemudian memasang gambar, kemudian memasang teks, dan di belakang teks kita kasih background latar. Kebetulan ini latarnya berbentuk cat. Oke, sebentar sampai di sini, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pada video kali ini, aku mau ajak teman-teman untuk bikin poster infografis sederhana tentang lingkungan yang bisa kalian buat menggunakan Canva Free. Untuk ukuran posternya akan berbentuk landscape seperti ini. Teman-teman udah lihat hasil desainnya? Yuk kita langsung masuk ke tutorialnya. Seperti biasa, teman-teman bisa masuk dulu ke canva.com, kemudian sign up atau login terlebih dahulu. Setelah itu, teman-teman klik di bagian sini, custom size. Kalian ubah dari pixel ke milimeter. Untuk width-nya, kalian masukkan 297. Dan height-nya itu 210. Kemudian klik create new design. Setelah masuk ke blank page seperti ini, langkah pertama yang akan kita lakukan adalah mengganti warna latar belakang desainnya. Kali ini aku akan pakai warna kuning muda dengan kode hex-nya itu FFFFDE. Kemudian teman-teman masuk ke bagian elemen, kita klik yang ini. Kita ganti dulu warna shape kotaknya itu dengan 8853-2D. Setelah itu, kalian taruh di bagian bawah, kalian tarik, kemudian kalian cari yang namanya basis grass. Kita klik grafik, kita masukkan yang ini, kita ganti dulu warna tone-nya ya teman-teman. Di sini untuk yang pertama, kode hex-nya itu 20440C. Kemudian yang kedua, kita ganti kembali dengan kode hex 275008. Dan yang terakhir, kita ganti dengan kode hex 4E7B10. Kemudian kita perbesar, taruh di sebelah kanan. Kita taruh seperti ini ya teman-teman. Selanjutnya, masih di bagian elemen, kita akan cari yang namanya tree. Kita klik grafik, teman-teman bisa pilih jenis pohon apa yang mau kalian pakai di dalam desainnya kalian. Kalau di sini aku akan pakai yang ini. Aku mau ganti dulu warna batangnya dengan warna coklat yang sudah kita pakai. Kemudian warna hijaunya juga aku pakai dari warna grass yang udah kita masukkan sebelumnya. Perbesar, kemudian kita taruh di sisi kanan, klik position backward. Kemudian kalian copy paste dan kalian taruh di sebelah kiri. Diperkecil sedikit. Next, teman-teman masih di bagian elemen, kalian cari aja namanya garden bench. Kita klik yang ini, kemudian kita taruh di sebelah kiri. Selanjutnya, masih di bagian elemen lagi, teman-teman bisa cari aja freeform flat gardening. Kalian bisa lihat di sini ada banyak pilihannya. Teman-teman bisa pilih salah satu yang mau kalian pakai. Kalian juga bisa melihat koleksinya dengan klik titik 3, kemudian di sini ada tulisan View Collection. Nah, di sini kalian bisa lihat berbagai jenis koleksi yang berhubungan sama gardening. Kalian boleh pilih aja sesuai keinginannya kalian. Selanjutnya, teman-teman bisa cari elemen cloud. Di sini selain kita bikin skenario seolah-olah kita lagi ada di taman dan kita lagi menanam tanaman, teman-teman juga harus buat bagian dari atasnya, yaitu langit-langitnya. Di sini aku akan masukkan cloud, sun, terus ada juga bird nanti. Kita masukkan dulu yang cloud ya, teman-teman. Kalian bisa cari aja yang bisa diganti warna dari elemennya. Di sini aku akan pakai warna hitam, kemudian kita turunkan transparansinya menjadi 10. Kita taruh di sisi atas. Oke, aku sudah memasukkan 3 bagian cloud-nya. Next, aku akan cari elemen yang namanya sun. Kita klik grafik, kemudian kita pakai yang ini. Teman-teman bisa rotate sedikit, kemudian perkecil, dan taruh di sisi kiri. Selanjutnya, masuk ke bagian isi topik dari poster infografisnya kita. Pertama, kita akan masukkan dulu judulnya, teman-teman. Kalian bisa masukin dulu teks, kemudian klik add a heading. Di sini kita tulis dulu 3 cara mudah. Kita ganti fontnya dengan font Le Petit. Kita pilih yang ini, Le Petit Cocon. Kemudian kita ganti dulu warnanya dengan warna hijau. Hijaunya yang paling tua yang sudah kita pakai sebelumnya. Perbesar. Kemudian kita taruh di bagian tengah. 3 cara mudah selamatkan bumi. Taruh di bagian tengah juga ya teman-teman. Kalian bisa atur dulu peletakan dari tulisannya. Selanjutnya, kita akan masukkan informasi tentang namanya kita. Misalkan teman-teman mau bikin poster infografis ini, kemudian kalian cetak dan kalian taruh di mading sekolah.
atau kalian kumpulin buat jadi tugas. Itu kalian harus tetap masukin namanya kalian ya. Kita klik aja add subheading. Di sini kita tulis dulu dibuat oleh Lucinti Cleaning kelas 9A. Kita ganti dulu fontnya. Di sini aku akan pakai font Gegu Bold. Yang ini ya, teman-teman. Kemudian kita ganti dulu warnanya dengan warna oranye dengan kode hex DE5800. Taruh di bagian tengah. Setelah teman-teman memasukkan headline dan juga nama kalian bisa masuk lagi ke elemen, kemudian kalian cari shadow, kemudian klik grafik. Di sini kita akan scroll dan kita pakai shadow yang bentuknya seperti ini, teman-teman. Kemudian di bagian elemen kalian masukin shade dan kita pilih elemen yang bulat. Di sini kita ganti dulu warnanya jadi warna putih. Pilih dengan kode hex F sebanyak 6 kali. Kita perkecil. Timpakan shape ini di atas shadow-nya. Nah, di bagian shadow-nya, kalian bisa klik transparansi, kemudian kalian perkecil sedikit transparansinya menjadi 35, supaya circle-nya kalian, shape-nya kalian ini memberikan kesan pop-up dan tidak tergabung dengan latar belakang desainnya teman-teman. Kita pilih kedua bagiannya, kemudian klik group untuk perbesar dulu. Kalian atur tata letaknya. Di sini aku akan ambil 3. Next, teman-teman bisa masukkan dulu isi infografisnya. Di sini aku cuma mau kasih 3 cara mudah untuk selamatkan bumi. Yang pertama itu buang sampah pada tempatnya. Yang kedua, aku akan masukkan tentang reboisasi, penanaman kembali lahan hijau. Kemudian yang ketiga, kita recycle barang-barang yang sudah terpakai. Teman-teman bisa masukkan dulu teks, kemudian kita klik add subheading. Di sini kita tulis dulu kata-katanya. Membuang sampah pada tempatnya. Kita ganti dulu fontnya. Di sini aku pakai font Gegu Bold dan aku kasih warna oranye juga. Kita jadikan 2 baris. Kita turunkan line spacingnya. Kita perbesar dulu sedikit. Masukkan ke dalam kotaknya. Kemudian copy paste. Masukkan lagi ke sini. Kita ganti yang kedua. Menanam kembali tumbuhan hijau. Kemudian kita copy paste lagi, taruh di sebelah sini, mendaur ulang barang bekas. Tara, untuk bagian penjelasan infografisnya ini sudah aku masukkan. Next, kita masukkan ilustrasi atau foto yang bisa membantu orang untuk memvisualisasikan pesan yang ingin kamu sampaikan. Di sini kita masuk lagi ke bagian elemen, kita cari yang namanya Cartoony Eco Sustainability. Kemudian klik enter dan klik grafik. Teman-teman bisa pilih aja elemen-elemennya di sini. Aku pakai yang ini yang pertama. Kemudian kita ganti dulu ya tone warna dari ilustrasinya. Yang pertama nih, aku ganti jadi warna hitam supaya seragamnya itu jadi warna hitam. Kemudian yang warna birunya aku ganti ke warna hijau atau aku bisa ganti juga ke warna oranye. Kayaknya warna oranye lebih cocok ya. Kemudian kita perkecil dulu, masukkan ke dalam bulatan penjelasannya. Next, menanam kembali tumbuhan hijau. Berarti kita harus cari ilustrasi di mana ada orang yang lagi menanam sebuah tanaman. Ini ada, kemudian kita lihat lagi yang lain. Ini juga ada orang lagi pegang pot bunga. Kemudian, oh ini lebih cocok ya teman-teman. Ada 2 anak kecil yang lagi menanam tumbuhan. Kita masukkan dulu, kemudian kita ubah lagi tone warna ilustrasinya. Seragamnya kita ubah jadi warna hitam, kemudian kita ganti warna hijau daunnya dengan warna hijau yang kita pakai. Kita perkecil, masukkan kembali ke dalam circle-nya. Yang ketiga, mendaur ulang barang bekas. Berarti kita harus cari sesuatu dengan lambang recycle. Teman-teman bisa lihat nih, di sini ada pilihannya. Ini ada yang recycle, kemudian ada juga yang bentuknya seperti ini. Ada juga yang kayak gini nih. Nah, ini kayaknya lebih cocok. Kita ganti dulu ya pilihan warnanya. Untuk seragamnya itu aku ganti dengan warna lain. Kemudian bagian seragam bawahnya juga aku ganti ke warna hitam yang paling pekat. Kemudian warna pinknya aku ganti jadi warna hijau. Dan warna kuningnya aku ganti dengan warna oranye. Kira-kira seperti ini. Kemudian kalian taruh di sisi sebelah kanan. Setelah kalian masukkan informasinya dan juga ilustrasinya, next kita akan masukkan angka. Jadi kita akan bikin mana sih yang harus dibaca dulu
duluan. Di bagian elemen, kita cari aja number. Aku akan pakai yang ini. Kita ganti dulu warna pinknya ini dengan warna oranye supaya senada sama temanya kita. Kita perkecil, kemudian taruh di sini. Next, untuk bikin alur, seolah-olah dari step pertama ke step yang kedua dan ke step yang ketiga ini ada polanya, teman-teman. Aku akan masukin elemen yang namanya loose road. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 pilihan jalan yang bisa kalian pakai untuk menghias desainnya, teman-teman. Aku akan pakai yang ini. Kita perkecil dulu, kemudian kita taruh di antara yang ke satu dan yang kedua, kemudian klik position backward. Kalian backward aja sampai rootnya itu ada di belakang circle infografisnya kalian. Kemudian kita masukkan lagi yang sama, kita taruh di antara circle kedua dan circle ketiga. Kita rotasi lagi, kita taruh kayak gini. Kemudian klik position backward kembali. Selanjutnya, ini belum selesai teman-teman. Kita akan masukkan logo sekolahnya kita. Nah, teman-teman bisa masukin aja elemen shape, kita klik all, kemudian kita masukkan aja shape kotak yang ujungnya agak melengkung sedikit. Kita ganti dulu warnanya jadi warna putih, tapi kita aktifkan border style-nya dan kita pilih yang putus-putus, teman-teman. Kita taruh di sisi kanan, kita perkecil, taruh seperti ini. Setelah itu kalian bisa upload aja logo sekolahan kalian. Perkecil, taruh di sini, kita tulis dulu namanya. Kita ganti jadi warna hitam karena kita sudah membuat efek-efek ilustrasi di mana di belakangnya ini ada taman, ada langit. Nah, sebagai pemanis, final touch nih teman-teman, aku mau ambil elemen bird. Kita masukkan yang ini. Nah, teman-teman bisa klik crop dan kalian crop aja bagian burung yang mana yang mau kalian pakai. Misalkan yang 3 ini aja nih, atau yang 2 ini aja nih. Kemudian kalian perkecil, kalian taruh, misalkan di sini, copy paste, kita taruh di sini lagi. Kalau misalkan teman-teman mau ganti elemen burung ini dengan kupu-kupu, juga boleh banget ya teman-teman. Dan sudah deh selesai semuanya ini menggunakan elemen di Canva Free. Gimana teman-teman? Simple dan mudah banget kan? Kalian juga bisa buat sendiri menggunakan Canva Free loh teman-teman. Jadi nggak harus pakai Canva Pro atau Canva Education untuk bikin sebuah poster infografis yang sangat menarik. Kalau misalkan kalian mau cetak hasil desainnya kalian klik share, kemudian kalian klik download. Downloadnya sebagai PDF print. Kalau misalkan kalian mau posting di Instagram atau dikirimin di Google Classroom, kalian bisa download aja sebagai PNG dan kalian kirim deh. Oke deh teman-teman, segitu aja informasi dan tutorial dariku. Semoga bermanfaat. Jangan lupa dipraktekin juga ya teman-teman. Jangan cuma ditonton doang. Sampai jumpa di tutorial selanjutnya. Bye-bye!